people, ini dia saatnya kita menggali tentang hidroponik. Mas Satria, sebenarnya apa sih perbedaannya hidroponik dengan konvensional? Kenapa bisa crispy kayak gini? Ya, yang pertama kalau untuk hidroponik sendiri itu nanamnya dengan menggunakan air. Yes. Ya. Oke. Kemudian juga nggak perlu kotor-kotoran lagi gitu ya. Terus juga lebih cepat, masa produksinya itu lebih cepat. Nggak sampai 3 bulan, cukup sebulan aja itu bisa langsung panen kayak gitu. Wait, bentar. Ini tanaman yang harusnya 3 bulan panen jadi 1 bulan panen. Berarti nutrisinya sangat tinggi dong? Betul. Oke, Ya, kalau gitu ya. kita kasih tahu aja bagaimana cara membuatnya sampai pemberian nutrisinya seperti Siap. apa, Mas? Oke, siap. Oke. Ya. Yang pertama kita butuhkan ada alat-alat apa aja. Yang pertama ada net pot ya. Net pot, oke. Net pot. Kemudian juga ada nutrisi di sini. Nutrisi yang unsur B-nya. Unsur B? Kemudian unsur A-nya di sini. Ya. Oke. Jadi jawaban yang benar apa, B, Mas? Sama-sama benar. Oh, sama-sama benar. Karena ini saling berkesinambungan gitu. Seperti Anda wanita. A dan B sama-sama benar. Betul. Kalau ini? Kalau ini namanya rockwool sebagai media tanam. Iya, ada rockwool, ada kokopit juga ada di sini. Step selanjutnya? Step selanjutnya kita pertama kita potong dulu ukuran rockwoolnya ya sesuai dengan net pot yang ada di sini. Sesuai dengan net potnya. Iya, yang ada net potnya kurang lebih di sini kita potong 3 x 3 cm. 3 x 3 sama dengan 9, Mas. Betul. 3 x 3 sama dengan 9. Tahu nggak kenapa saya pintar? Karena saya bisa makan sayur hidroponik. Nah, betul banget tuh, Mas. Cocok. Nah, saya mau tanya deh, dari kandungan nutrisinya berdasarkan risetnya, Mas, itu sebenarnya lebih tinggi mana sih, Mas? Ya, kalau untuk hidroponik sendiri karena dia unsurnya juga tidak mengandung senyawa kimia yang terlalu berlebih, jadi lebih rasanya crispy, juga lebih higienis kayak gitu. Kalau nutrisi sendiri lebih bagus ya hidroponik karena antioksidannya lebih bagus. Oke, lalu varian apa saja nih yang bisa menjadi tanaman hidroponik nih, Mas? Ya, seperti ada di depan sini. Ya, pertama ada tanaman kale, kemudian ada yang tadi dimakan selada. Ya, ini selada juga banyak ya. Ada lolo rosa, kemudian selada merah, ada butcherhead, kemudian juga ada di sini ada samhongking, ada pakcoy, ada chaisim, banyak varietas sawi. Fantas ya begitu. Selanjutnya setelah ini saya masukkan ke dalam net potnya. Net potnya siapkan juga pertama di sini ada namanya pH meter. pH meter, pH meter. Oke. Ini apa lagi yang kita masukkan lagi? Nah, ini udah disiapin. Kemudian kita siapkan benihnya. Benih Ya. Bibit-bibit unggul nih pastinya ya, Mas ya. Ya. Oke. Coba kita masukkan. Oke, di sini kita kasih contoh benih kangkung ya. Benih kangkung. Benih kangkung. Karena kangkung sifatnya numbuhnya ke atas, jadi kita ambil minimal 5 biji. 5 biji. Oke. Coba masukin. Di dalam kotak sini ya. Betul. Dicelupitin kan? Iya, betul. Oh, diselempitin ke sini. Aja. Oke. Sudah. Oke, kemudian kita masukkan ke dalam air. Seperti itu mudah sekali untuk cara semainya. Tadi bibit-bibit apa aja yang bisa selain kangkung? Ada varietas seperti seledri, selada, kemudian sawi, banyak macamnya gitu. Kenapa harus 5, Mas? Kalau kangkung? Ya, gambling aja. Karena kalau misalkan 1 dipanennya susah. Oh, ya nggak sih? Jadi ini size-nya bisa untuk 5 ya, Morning Iya, People ya? minimal 5. Jadi setiap slice satu betul. gitu. Oke, kalau saya pakai bibit-bibit benih cinta bisa nggak, Mas? Waduh, nggak bisa. Kita sama-sama. Coba. Oh, bukan sama kamu. dengan ini, Mas. Oke. Terus setelah kita berikan ini, kita kasih apa lagi? Kemudian tadi kita udah coba masukkan benihnya ke dalam rockwool. Kemudian kita siapkan tadi pH meter ya. pH meter, kemudian kita ukur dulu nih. Ukur kadar airnya berapa? Kadar air, yang di dalam pot sini ya? Iya, misalkan kita masukkan di sini ada baki namanya ya. Di sini ada baki. Kita ukur kadar air yang ada di sini ya di sini. Kemudian kita ukur. Nah, minimal itu normalnya 6 sampai 7 pH-nya. 6 sampai 7 pH-nya. Iya, 6 sampai 7 kayak gitu. Nah, pH meter. Ya. Kemudian setelah itu kita siapkan nutrisi ya, nutrisi A dan B tadi yang kita udah kasih tahu tadi. Itu kita ukur 10 ml. Menggunakan 10 ml. Nah, alat ukurnya. Ya. Di tempat ini ya? Iya, betul. Di tempat ini tadi ya, kita gunakan ini ya. Iya. Sorry, sebentar. Ya. Kita gunakan ini. Ya. Ini dikasih air, ditaruh di sini. Iya, kemudian kita kasih nutrisinya di sini. 10 ml. 10 ml. Nah, ini kandungannya apa, Mas? Kita aduk. Di sini ada unsur hara, ada beberapa macam. Ada kalnitnya, kemudian nitrogennya juga ada di sini di unsur haranya kayak gitu. Terus kemudian masukkan juga unsur B-nya. Nah, ini ada magnesiumnya ya, ada magnesiumnya, ada mikronya juga. Ini 10 juga. Nah, ini airnya apakah harus air talangan hujan?
air PDAM Iya. atau air sumur? Ya bagusnya sebetulnya air hujan tuh bagus. RO-nya dia karena kadarnya itu ppm-nya rendah. Oh. ppm yang dia lebih kurang dari 100 ppm. Kalau kayak gitu. pakai air tetesan AC itu bagus nggak? Bagus juga. Bagus juga. Ah. AC kemudian air hujan itu oke juga. Kalau pakai air aki? Nah itu yang nggak boleh itu karena kadar garamnya kan pengaruh sama Iya, AC iya, tanaman iya, jadi iya, kuning nantinya. Ada lagi yang nggak boleh, Mas? Sebetulnya yang pengaruhnya itu ppm-nya sih. Kalau ppm-nya Ya. di atas 100 itu pengaruh tanaman jadi kuning. Oke. Kayak gitu. Ada lagi, Mas. Apa tuh? Air tetangga ngambil nggak bilang-bilang. Ya itu. Nah, Nggak Morning boleh People. kalau gitu Kita akan tuh. bahas lagi tapi kita akan kembali lagi sesaat lagi setelah satu yang lewat di Morning Update. Ada apa di hari ini? Nah, kalau sudah siap benih-benih ini dan mulai tumbuh tunas, masa panennya berapa lama, Mas, untuk kira-kira kangkung? Jadi kalau untuk kangkung sendiri itu bisa 2 minggu panen. Wow. Jadi lebih cepat kalau di varietas kangkung ya. Kemudian kalau untuk sawi sendiri itu bisa 1 bulan. 1 bulan. Selada oke. juga 1 bulan. Ya. Terus kemudian Sam Hongking, Yes. Caisim yang varietasnya sawi itu 1 Oke. bulan. Kayak gitu. Dan saya dengar-dengar ini nggak perlu tempat lahan yang besar ya. Betul. Itu bisa leveling sampai berapa? Betul, vertikal ya. Ya. Ya, vertikal. Jadi kalau untuk tanaman hidroponik sendiri ada 2 macam, ada yang Ya. horizontal, ada juga yang vertikal. Nah, kalau Vertikal. untuk vertikal sendiri biasanya menyesuaikan sama sinar mataharinya. Oke. Nah, sinar matahari yang cukup itu bisa untuk sistem hidroponik yang vertikal. Oke, kalau misalnya ditaruh di rooftop, apakah perlu pakai net? Iya, perlu juga. Perlu ya? Dia mengurangi sinar matahari sehingga sinar matahari tidak terlalu terik Trik gitu. masuk ya? Betul, Oke, nah 70% harga ya. jualnya nih Yap. Mas, kira-kira Oke. untuk 1 ikat selada Yap. air hidroponik itu berapa nih Mas? Oke, kira-kira? jadi kalau untuk selada sendiri kan ada banyak macamnya ya. Karena Ya. kan tadi di sini ada selada junction, selada hijau keriting. Itu kita jualnya 250 gram. 250 gram Itu dengan seharga 25.000. Wah, murah sekali. Murah sekali. 25.000 tanpa pestisida, dijamin sehat, Dijamin sehat, fresh, semua crispy crispy lagi. dan renyah banget Nggak rasanya. perlu pakai minyak goreng untuk jadi Langsung crispy ya? dikonsumsi. Waduh, oke. Terus kalau misalnya dalam 1 bulan Mas bisa panen berapa kali? Total dengan Oke, karena kita mainnya rolling ya, jadi 1 minggu tuh kita selalu panen. setiap minggu panen? Iya, setiap minggu panen. Jadi Waduh, selalu saya ada aja yang- setiap bulan baru gajian Mas, bukan setiap minggu Mas. setiap minggu panen kita panen. Wah, omsetnya sampai berapa nih Mas? Mas Iya, Satrio? ini aja ya. Ya, sekitar. Ya, rata-rata ya. Kurang lebih kurs rate-nya tuh ya puluhan lah. Puluhan juta, Puluhan juta. tiap minggu. Puluhan Waduh. juta. Kayaknya saya harus jadi petani Betul. nih Morning People. Nah, Morning People, ini menjadi ide cuan. Tapi kalau kalian masih bingung bagaimana cara memulainya, kita tanya langsung aja Instagramnya apa sih Mas Satria? Instagramnya di @hidroponikbks. 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 Ya. Di situ dijelasin bagaimana cara bercocok tanam dengan hidroponik, dengan yang mulai dari yang sederhana, kemudian juga yang sistem skala industri juga ada di situ. Kita jelasin kayak gitu. Oke, dari mulai bibitnya semua juga Bibitnya ada ya? juga ada. Kalau yang mau beli juga starter kit bisa juga langsung aja DM ataupun WA ada nanti. Oke, tipsnya Tipsnya. buat kalian semua yang mau memulai bagaimana nih Ya, Mas? Silakan. yang pertama mesti harus suka dulu ya, Kak. Ya. Pertama suka dulu, kemudian kita juga harus pahami bagaimana cara bercocok tanam dengan menggunakan teknik hidroponik sendiri. Jadi misalkan biasa konvensional, kemudian kalau hidroponik dengan menggunakan air itu lebih mudah dengan cara dimasukkan nutrisi A dan B aja itu bisa langsung panen gitu. Wow. Nah, Morning People, luar biasa kan hari ini mendapatkan inspirasi ide cuan dari rumah. Nggak perlu punya perkebunan yang luas kalau untuk menghasilkan sebuah tanaman hidroponik. Betul. Kita perlu hal yang penting ada sinar mataharinya. sinar matahari cukup, Bisa nutrisi vertikal, cukup. nutrisi cukup, maintenance-nya cukup. Cukup, semua cukup dan cuannya pasti harus cukup. Cuannya cukup juga. Modalnya. Waduh, Morning People. Saya kasih note sedikit buat kalian semuanya bahwa usaha apapun bisa dilakukan dari mulai diri kita sendiri. Yang paling penting adalah konsisten dan menyayangi usaha kita. Ingat, kita manusia adalah pemakan segalanya. Jangan lupa makan sayur karena sayur adalah cintai ususmu. Yes. Mas, Keren. terima kasih banyak. Thank you, ya, Morning People, kita akan thank you. kembali setiap hari Senin sampai hari Jumat jam 7 sampai jam 8. Saya Lutfia Gisal pamit undur diri. Saya Satria Giandra. Bye-bye. Dadah.